kontemplasi, project
dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajab bukan sekedar nama bulan dalam kalender Hijriah, tetapi juga sebuah kesempatan emas untuk kembali merekatkan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesama dan dengan dirinya sendiri. Keagungannya melampaui dimensi waktu. Keagungannya melampaui dimensi waktu. Karena apa itu? Karena dalamnya terkandung pelajaran mendalam tentang makna hidup, nilai cinta dan hakikat kebahagiaan. Betapa mulianya Rajab hingga ia ditempatkan dalam barisan bulan haram yang dijaga kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, "Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Bapak Ibu, adik-adik, adik sekalian jemaah Majelis Taklim Tamasya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan Rajab itu mengingatkan kita bahwa di balik kesibukan duniawi ada panggilan abadi yang tentunya menuntun manusia kepada jalan yang benar. Bulan Rajab ini, Bapak Ibu, bukan hanya waktu untuk memperbanyak ibadah, tetapi juga bulan yang mengajarkan manusia untuk merenungi hakikat diri, memperbaiki hubungan dengan sesama, dan memupuk semangat untuk melangkah lebih bijaksana di tengah arus zaman yang penuh dengan tantangan. Dalam Rajab, keutamaan itu Bapak Ibu mengalir aliran sungai yang tak pernah kering. Ia mengajarkan keikhlasan dalam amal, melatih kesabaran dalam ujian, dan juga memperbaiki rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan ini, di bulan Rajab ini, kita tahu Rajab itu bulan berapa itu? Apa yang dengan bulan-bulan di tahun Hijriah? Apa kalau masih berarti apa itu? Dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Banyak yang apa? Bulan-bulan dia masa ini. Tapi bulan tahun Hijriah adalah kita tidak apa? Jangan salah. Kita itu bulan Rajab termasuk bulan yang berapa? Kita itu dari Muharram, Syawal, Rabiul Bulan, Rabiul Tsani, Jumadil Bulan, Jumadil Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ternyata Rajab itu di bulan yang ke-7. Kalau tidak dia bulan 7 bulan Juli. Di bulan ini Bapak Ibu, setiap zikir yang terucap, setiap doa yang dipanjatkan, dan setiap amal yang dilakukan dengan terus itu akan menjadi laksana benih yang ditanam di tanah subur, menanti untuk tumbuh menjadi pohon keberkahan yang berbuah di dunia dan akhirat. Namun Bapak Ibu yang hormati, keagungan Rajab tidak hanya berbicara tentang ibadah ritual, ia juga menginspirasi manusia untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif, tentunya dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan. Rajab mengajarkan harmoni, yaitu antara nilai spiritual dan tatanan kontemporer, mengingatkan bahwa keberhasilan sejati terletak
bulan persiapan dan bulan harapan. Ia menjadi pengingat lembut bahwa setiap perjalanan menuju Ramadan dimulai dengan langkah kecil yang penuh cinta dan kesungguhan di bulan ini. Dengan demikian, Bapak Ibu, mari kita jemput bulan Rajab ini, baru sudah masuk pada tanggal 18 kalau dengan masa itu, yaitu bergantinya tanggal ya masa itu jam berapa tanggal 12 malam. Tapi kalau Hijriah sore ini sudah berubah, baru tanggal 1 Januari 2025 perdebatan antara 1 Rajab 1444 Hijriah. Namun pada tadi pagi masih sama tanggal 17 Januari 2025 saat 17 Rajab 1444 Hijriah. Nah sore ini ya tanggal Hijriah sudah berubah tanggal 18 Rajab 1444 Hijriah. Untuk itu mari Bapak Ibu kita jemput Rajab ini dengan hati yang terbuka, dengan tekad menjadi lebih baik, dan dengan harapan bahwa setiap amal bulan ini akan menjadi lentera yang menerangi jalan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa keutamaan bulan Rajab? Keutamaan bulan Rajab membentuk keberkahan refleksi dan resolusi spiritual. Bulan Rajab salah satu dari 4 bulan haram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ternyata merupakan anugerah waktu yang syarat dengan nilai spiritual dan keberkahan. Sebagai bulan haram, Rajab dijadikan oleh umat Islam sebagai momentum untuk memperbanyak amal soleh, memperbaiki diri, dan mendekatkan hati pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keutamaan bulan ini tidak hanya berfokus pada individu Bapak Ibu, tetapi juga memiliki dampak besar bagi kemaslahatan umat jika diyati dengan sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang tadi pada khutbah sudah saya bacakan, surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum dzalika dinul qayyim fala taqlimu fihinna anfusakum. Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian dalam bulan-bulan tersebut. Bapak Ibu, adik-adik, jamaah Majlis Taklim Tamasya yang dirahmati Allah, bulan Rajab itu termasuk ke dalam 4 bulan haram tersebut. Dalam bulan ini amal kebaikan Bapak Ibu dilipat gandakan, dan dosa yang dilakukan memiliki dampak yang lebih besar. Berikut adalah uraian mendalam tentang keutamaan Rajab. Yang pertama Bapak Ibu, kalau keutamaan Rajab, bulan persiapan spiritual menyambut Ramadan. Bulan Rajab adalah awal dari bulan-bulan spiritual yang mengantarkan umat Islam menuju Ramadan. Doa Rasulullah SAW yang sangat masyhur dianjurkan untuk dibaca di bulan ini, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baina Ramadan, yang artinya ya Allah berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, serta sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Ini hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Bapak Ibu yang saya hormati, doa ini mengajar umat Islam untuk memanfaatkan bulan Rajab sebagai momentum refleksi diri, memperbaiki niat, dan memulai langkah-langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Persiapan fisik
dan spiritual di bulan Rajab itu Bapak Ibu menjadi kunci untuk menyambut Ramadan dengan kesungguhan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu yang perlu kita sampaikan yaitu keutamaan bulan Rajab yang kedua, yaitu pahala amal yang dilipat gandakan. Bulan haram termasuk Rajab adalah waktu ketika amal baik dilipat gandakan pahalanya. Bagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas, fi syuhuril hurum al-amalu fiha a'zamu wa dhunubu a'zam. Yang artinya di bulan-bulan haram amal kebaikan lebih besar pahalanya dan dosa juga lebih besar dampaknya. Rajab memberikan kesempatan emas untuk meningkatkan ibadah seperti puasa sunnah, sedekah, dan memperbanyak istighfar. Rasul bersabda, as-shaumu fi syahri Rajab kasawmi sana, yang artinya puasa di bulan Rajab setara dengan puasa selama 1 tahun. Hadis riwayat Bayhaqi, meskipun syaratnya masih dibatkan, anjuran ini tetap relevan sebagai amal sunnah. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, keutamaan bulan Rajab yang ketiga yaitu peristiwa penting yang kita kenal dengan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah salah satu peristiwa monumental tentunya dalam sejarah Islam yang diperkirakan terjadi pada bulan Rajab, meskipun ulama berbeda pendapat mengenai tanggalnya. Dalam perjalanan ini Rasulullah SAW menerima kewajiban sholat 5 waktu sebagai pilar utama agama. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya Masya Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi umat Islam. Untuk apa? Untuk memaknai salat sebagai hubungan langsung dengan Allah, sekaligus simbol kesatuan umat Islam. Untuk itu, mari Bapak Ibu saya hormati, kita jaga ibadah salat 5 waktu kita. Usahakan istiqomah dengan salat berjamaah, ya isya'nya, ya subuhnya, ya duhurnya, asarnya, maghrib. Ini kita lakukan dengan istiqomah. Ada apa? Al-istiqomah itu khairu min alfi karomah. Istiqomah itu ajak itu ternyata lebih baik dibanding dengan 1000 kemuliaan. Mari kita upayakan ibadah salat kita dengan berjamaah di samping salat 5 waktu, tentunya ibadah yang lain masuk, yaitu yang mulai atau salat tahajud. Monggo salat duha, kemudian kita terus Al-Quran. Usahakan istiqomah. Monggo program panjenengan kalau saya habis maghrib sampai subuh atau habis sholat tahajud, itu program saya yaitu istiqomah baca Al-Quran. Sholat usahakan jamaah. Kalau nggak sempat di masjid pilihan kita masing, mungkin di tempat mana kita berada, usahakan dengan berjamaah. Kenapa? Kata Rasul, as-sholatul jama'ati afdalu min sholatul fardhi bi sab'in wa 20 derajat. Sholat berjamaah lebih utama dibanding asal-asal balanya 27 derajat. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hormati, kemudian keutamaan bulan Rajab yang keempat yaitu momentum memperbanyak istighfar. Rajab dikenal sebagai bulan istighfar, yaitu waktu untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah diperbuat. Jika istighfar sangat dianjurkan, astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku mohon ampun pada Allah
dan bertobat kepadanya. Istighfar tidak hanya membersihkan dosa, tetapi juga membuka pintu keberkahan. Rasulullah SAW bersabda, "Man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin mahrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Yang artinya, barang siapa yang rutin beristighfar, Allah akan menjadikan untuknya kelapangan dari setiap kesempitan, jalan keluar dari setiap kesulitan, dan memberikan rezeki di arah yang tidak disangka-sangka. Bapak Ibu, hadirin sekalian, jamaah Majlis Taklim Tamasya yang dirahmati Allah. Kemudian keutamaan bulan Rajab yang kelima. Bulan Rajab, bulan keberkahan dan doa mustajab. Malam pertama bulan Rajab termasuk dalam 5 malam yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai waktu mustajab untuk berdoa. Khamsul layalin la turaddu fihinna du'a lailatul jumu'ah wa awwalu lailatin min Rajab wa lailatul nisfi min Sya'ban wa lailatul fitri wa lailatul nahri. Ada 5 malam di mana doa tidak akan ditolak, yaitu malam Jumat, malam pertama bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Idul Fitri, dan malam Idul Adha. Ini hadis riwayat Baihaqi. Bapak Ibu hormati, momentum tahun baru 2025, resolusi untuk kemaslahatan bangsa dan agama. Tahun 2025 yang baru saja kita lalui, yang bertepatan dengan 1 Rajab 1446 Hijriah, itu memberikan sudut pandang spiritual. Untuk apa? Untuk memulai tahun dengan penuh keberkahan. Resolusi yang dibuat dengan landasan nilai-nilai Islam, Bapak Ibu, di bulan Rajab dapat memberikan dampak signifikan untuk kemaslahatan bangsa. Sebagai umat Islam, kita diajak untuk satu, yaitu memperkuat ibadah, tentunya untuk membentuk pribadi yang bertakwa. Yang kedua, meningkatkan amal sosial dengan sedekah dan mendukung kegiatan yang membawa manfaat untuk masyarakat. Yang kedua, menghidupkan semangat perubahan melalui introspeksi diri dan komitmen terhadap nilai keadilan, kejujuran persaudaraan. Introspeksi diri. Kita buka surat yang ke-59 728, tepatnya surat Al-Hasan ayat 18. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Adalah kalian beriman, yaitu memperhatikan, introspeksi diri, mawas diri tentang apa? Ma qaddamat lighad, tentang apa yang telah dilakukan lihodin untuk menghadapi besok. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang apa-apa yang akan berbuat. Ini benar Rajab. Berarti kalau dihitung dari bulan Ramadan yang lalu, di Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, Safar, Rabiul Ula, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Rajab. Ramadan meninggal kita sudah 10 bulan yang lalu. Bagaimana ibadah kita, Bapak Ibu? Umur kita ini bertambah dengan perubahan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan datang, umur kita bertambah. Tapi yang kita sadari, kita bicara hakikat. Pada hakikatnya, bertambahnya umur kita, pada hakikatnya jaga hidup kita semakin berkurang dan berkurang. Untuk itu,
Dengan bertambah menyambut kita tentunya keimanan, ketakwaan kita harus semakin kokoh, semakin bertambah. Ini harus kita sadari. Karena bertambahnya umur kita, hakikatnya, mohon maaf, jatah hidup kita semakin berkurang. Kapan kita dipanggil Allah, kita nggak tahu. Maka hidup ini untuk sanggup mati nanti dan sanggup hidup setelah mati nanti. Kenapa? Karena setelah hidup nanti kita akan dimatikan Allah. Setelah itu pun juga akan hidup oleh Allah. Maka sanggup sebaik-baiknya amal soleh kita, sebaik-baiknya kita lakukan dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Untuk karena itu Rajab ya, perlu saya sampaikan, waktu untuk memperbaiki diri kita, menguatkan hubungan dengan Allah dan membangun kehidupan yang lebih bermakna baik untuk diri maupun untuk umat. Semoga Bapak Ibu kita dapat manfaat bulan ini untuk meraih keberkahan dunia akhirat. Sebagai penutup kesimpulan yang saya sampaikan kajian pada malam hari ini, bulan Rajab adalah anugerah ilahi yang menghampiri kehidupan manusia ibarat os di tengah padang gersang, menyirami jiwa yang lelah dengan limpahan kasih sayangnya. Ia datang bukan sekedar pengingat, tetapi juga membawa pesan dari langit. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk mengajarkan makna keikhlasan, ketulusan, dan pengharapan. Dalam setiap detiknya, Rajab mengalirkan keberkahan yang tak bertepi, menghidupkan hati yang hampir mati, dan membangkitkan semangat yang mulai redup. Melalui Rajab, Bapak Ibu, melalui Rajab Allah mengajarkan manusia untuk menyelami kedalaman makna waktu. Setiap tarikan nafas di bulan ini menjadi peluang emas untuk mendekatkan diri pada Allah SWT, penghapus dosa dan mempertebal keimanan. Betapa mulianya bulan ini hingga sampai Allah SWT menjadikannya salah satu dari 4 bulan haram yang dihormati. Dalam Rajab Bapak Ibu, amal kebaikan kita itu dilipat gandakan, dosa dikabulkan, doa dikabulkan oleh Allah, dan hati yang bersungguh-sungguh dalam tobat dirangkul dalam pelukan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Namun Bapak Ibu yang perlu kita cermati, keagungan Rajab tidak hanya terpaku pada ibadah personal, ia juga menjadi panggilan bagi setiap insan. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk menyongsong kehidupan dengan semangat baru, penuh kesadaran bahwa setiap tindakan membawa dampak baik bagi diri sendiri, masyarakat maupun semesta. Rajab adalah bulan yang mengajarkan harmoni. Harmoni itu apa? Harmoni antara manusia dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala, dengan sesamanya dan dengan lingkungannya. Di tengah hiruk-pikuk zaman yang kian kompleks, Rajab memberikan pelajaran abadi bahwa kekuatan sejati manusia terletak pada kemampuannya untuk tetap teguh dalam iman dan nilai-nilai luhur dalam bingkai agama dan Pancasila tentunya. Rajab menginspirasi kita untuk menjadi agen perubahan yang tidak hanya menjaga nilai-nilai religius, tetapi juga berkontribusi bagi kemasyarakatan bangsa. Ia mengajarkan kita bahwa keberhasilan sejati adalah perpaduan antara ketakwaan dan kontribusi sosial, antara doa dan kerja keras, antara spiritualitas dan kemanusiaan. Mengakhiri perjalanan ini, mari kita jadikan Rajab sebagai bentuk refleksi sekaligus aksi. Jadikan ia bulan untuk menata hati, memperbaiki niat, dan memulai langkah kecil menuju kebaikan. Disinilah Bapak Ibu letak keindahan Rajab yang tidak hanya memanggil kita untuk menjadi hamba yang lebih baik di hadapan Allah, tetapi juga warga negara yang lebih bermanfaat bagi bangsa dan umat manusia. Semoga Bapak Ibu yang saya hormati jamaah Majelis Taklim Tamasya yang dirahmati Allah, semoga bulan Rajab ini menjadi awal bagi kita semua
untuk menghidupkan kembali semua ibadah, menyemai kebaikan dan menuai keberkahan. Amin, ya bilang amin. Dan semoga setiap doa yang kita panjatkan, setiap amal yang kita lakukan, dan setiap langkah yang kita tempuh menjadi cahaya yang membimbing kita menuju ridho Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat. Rajab adalah bulan harapan, bulan pengampunan, dan bulan yang membuka gerbang menuju kemuliaan Ramadan. Bapak dan Ibu, demikianlah kajian pada malam hari ini yang saya sampaikan, yaitu kaitan dengan bulan Rajab. Itu bisa kita jadikan momentum transmutasi spiritual tentunya di era sekarang, di era modern. Mari kita teruskan niat kita dalam beribadah kita. Ini bulan Rajab, bulan depan sudah masuk. Rajab benar apa dulu? Sya'ban. Kan dari Jawa itu tidak Muharram, saudari Syawal, Sabar, Mulud, Ba'da Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syawal, Puasa Syawal, bukan tidak besar. Tapi kita harus paham, yaitu dari Muharram, Syawal, Rabiul Ula, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulhijjah. Termasuk minatnya apa? Diulang apa dengan apa begini? Saya ada pada teman jauh dan saya itu uji anak-anak saya siswa itu bulan Masehi, tapi dengan posisi siap. Berdiri siap itu sulit ya. Termasuk Pak Jesno, anak-anak yang dijadikan Muhammadiyah. Kalau dengan duduk santai apa? Tapi posisi siap, coba jangan belajar Muhammadiyah satu itu sulit. Termasuk saya praktekkan para siswa itu kadang-kadang Januari, Februari apa, tapi ketika posisi itu kadang-kadang pikir bareng. Usia harus apa? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, dimulai dari Desember. Dan harus haba Desember, November, Oktober, September, Agustus, Juli, Juni, Mei, April, Maret, Februari, Januari harus apa? Dimulai itu harus apa? Termasuk kita, yaitu tahun juga harus apa? Jadi apa? Dzulhijjah. Bisa Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Syawal, Ramadan, kemudian Sya'ban, Rajab, kemudian Jumadil Tsani, Jumadil Ula, Rabiul Tsani, Rabiul Ula. Kenapa? Gitu. Jadi dari kemudian apa? Kemudian kemudian Syawal, baru Muharram. Udah apa? Usahakan latihan menghafal dengan posisi siap. Ya. Kalau hanya santai gampang. Ini termasuk pelajar Muhammadiyah harus apa? Jadi pelajar Muhammadiyah dari 1 sampai 6. Ya, terus apa? Jadi pelajar Muhammadiyah 1. Berjuang menegakkan ajaran Islam. 2. Hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. 3. Bersungguh-sungguh dalam berilmu. 4. Bekerja keras, mandiri dan berprestasi. 5. Rela berkorban dan penuh sama. 6. Siap menjadi kader Muhammadiyah bangsa. Harus siap dilatih dulu. Hingga anak kita apa? Kemudian nanti ada apa pelaksanaannya di lapangan. Betul diterangkan betul. Pertama menegakkan, jadi berjuang menegakkan Islam betul 5 waktu ditunaikan. Hormat patuh pada orang tua dan guru. Dengan orang tua berbakti pada orang tua pun, dengan guru pun juga hormat. Karena zaman sekarang Bapak Ibu beda era dengan zaman kita dulu. Zaman kita dulu, masya Allah, bapak ibu kita itu baru masuk ke halaman sekolah, bawa sepeda onta, tutup gitu Pak. Tas pun diminta dicangking kayak ruang.
Sekarang nggak mau tahu ya, jauh. Maka sekarang itu karakter itu 70%, kemudian pengetahuan 30%. Kalau dulu zaman kita karakter 30%, pengetahuan yaitu 7%. Karena apa? Dari buku dan dari guru. Sekarang pengetahuan dari manapun bisa. Kadang dari Google, dari buku, dari buku, dan macam-macam. Tapi kalau karakter penting, utama karakter. Maka melamar pekerjaan di samping skill, karakter itu utama. Apa gunanya pinter, karakternya kurang bagus. Tapi kalau karakternya bagus, diterima, tapi tidak bidangnya bisa dipelajari. Ini yang harus kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu momentum rojak ini sebagai transportasi spiritual di era modern saat ini dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu doa yang Rasulullah baca itu, Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa Ramadan. Ini harus kita amalkan. Mohon pada Allah agar di bulan Allah memberikan keberkahan di kita. Sya'ban juga demikian. Wa Ramadan, Allah memberikan kepada kita ketemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Bapak Ibu, saya kira cukup dari saya. Kurang bisa minta maaf. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.